pussy's wet, you want that stand up. If the pussy's wet, you want that stand up. If the pussy's wet, you want that stand up. Pussy's wet, you want that, want that, want that, want that, want that, want. Pussy's wet, you want that, want that, want that, want that, want that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia Majudanto dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dari kampus Universitas Islam Syarifuddin. Pada kali hari ini saya akan mempresentasikan kerancuan berpikir. Yang pertama, dictropsymphysis. Kerancuan ini terjadi karena terlalu menyederhanakan suatu hal tanpa mempertimbangkan faktor lain. Contohnya, semua orang di desa pasti hidup sederhana dan tidak butuh teknologi canggih. Yang kedua, kalau tinggal di desa, pasti semua orang sehat karena lingkungannya masih alami. Yang kedua yaitu kerancuan komposisi. Kerancuan komposisi mengasumsikan bahwa apa yang berlaku pada bagian-bagian tertentu juga berlaku untuk keseluruhan. Contohnya, semua petani di desa ini rajin bekerja. Jadi desa ini pasti makmur. Contoh yang kedua, setiap rumah di susun ini memiliki kebun. Jadi seluruh dusun pasti penuh dengan tanaman hijau. Yang ketiga, contoh dari divisi. Kerancuan divisi terjadi saat kita menarik kesimpulan bahwa apa yang berlaku untuk keseluruhan juga berlaku untuk setiap bagian. Contohnya yaitu desa ini terkenal sebagai penghasil sayur organik. Jadi semua petani di sini pasti menanam sayur organik. Contoh yang kedua, dusun ini terkenal bersih. Jadi semua rumah di sini pasti bebas sampah. Kerancuan yang nomor 4 yaitu kerancuan hitam putih. Kerancuan hitam putih memaksa orang untuk memilih antara dua pilihan, yaitu ekstrim dan seolah tidak ada alternatif. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung pembangunan jalan baru di desa, berarti kamu tidak peduli dengan kemajuan desa. Contoh yang kedua, kalau kamu menolak menjadi petani, berarti kamu tidak mau ikut membangun desa. Yang kelima, contohnya dari mengutip keluar konteks. Maksudnya ialah sering terjadi di desa ketika informasi disampaikan secara tidak lengkap. Contohnya, Pak Kades bilang kalau harus memanfaatkan lahan kosong. Jadi semua lahan kosong di desa harus ditanami, bahkan kalau itu tanah milik orang lain. Contoh yang kedua, kata penyuluh pertanian, pupuk organik itu bagus. Jadi kita tidak boleh pakai pupuk jenis lain sama sekali. Contoh yang keenam yaitu stereotip cenderung menggeneralisasi kelompok tertentu tanpa melihat kenyataan. Contohnya, kalau anak-anak di desa pasti kerjanya cuma main game dan malas membantu orang tua di sawah. Contoh yang kedua, orang desa pasti tidak paham teknologi modern seperti internet atau smartphone. Contoh yang ketujuh dari kerancuan berpikir yaitu post hoc ergo propter hoc, salah hubungan sebab akibat. Kerancuan ini menyimpulkan hubungan sebab akibat karena dua kejadian terjadi beruntutan. Contohnya, setelah jalan desa diaspal, hasil panen jadi menurun. Pasti ini karena jalan aspal membawa sial. Contoh yang kedua, sejak ada sinyal internet di desa, anak-anak jadi parasopan. Pasti internet yang membuat mereka begitu. Dan yang terakhir dari kerancuan berpikir yaitu kerancuan otoritas. Kerancuan otoritas terjadi ketika kita menganggap pertanyaan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atau dihormati selalu benar. Contohnya, Pak Lurah bilang menanam singkong adalah cara terbaik untuk meningkatkan pendapatan petani. Jadi
Jadi semua orang harus menanam singkong. Contoh yang kedua, kata tokoh agama, desa ini harus fokus pada pertanian. Jadi tidak boleh ada usaha selain bertani. Cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.